Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin karena ternyata setelah kita bahas fenomena tak marbuto itu menghabiskan waktu sekitar 1 jam lebih ya. Dan itu pun belum selesai ya. Maka kita selesaikan sekarang karena ada sisi lain yang menarik untuk kita kaji ya. Sebelum nanti kita melanjutkan seri ketiga dari kenapa Kristen mempertahankan Yesus tidak menikah ya. Karena aku akan menjelaskan tentang pasangan ini ya. Maka ini aku hapus dulu ya. Sekalian jalan maksudku ketika ada kita membahas tentang pasangan ya. Ini aku hapus ya. Ini biar aja dulu. Intinya kita membahas pasangan. Judul kita adalah, benar nggak kalian dalam kesendirian itu berpikir mengapa ya? Ini judul kita, mengapa ya? Mengapa Kanjeng Nabi Ibrahim ya? Mengapa Kanjeng Nabi Ibrahim dipasangkan? Aku pakai kata ini ya. Pasangan itu supaya klik gitu ya. Dipasangkan ya dengan Kanjeng Nabi Muhammad dengan ya Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa ini bunyi ya? Kanjeng Nabi Muhammad dalam sholawat. Sini. Nih ya. Kemarin kita berbicara tentang pasangan sudah ya, sekarang implikasinya di sini. Implikasi lain yang bisa kita tarik. Ini hapus saja dah. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Yang jelas ini bidikanku, pasangan ya. Pernah nggak kita berpikir atau kalian berpikir kenapa ya kita setiap sholat itu di tahiyat itu kan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Ibrahim dan Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu pertanyaannya, kenapa ya dipasangkan? Kenapa dipasangkan? Kanjeng Nabi Ibrahim dan Kanjeng Nabi Muhammad dalam sholawat yang selalu kita baca di dalam sholat. Kemarin itu kan Kanjeng Nabi, kita sudah bahas sekilas bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Dan pasangan itu bisa terjadi dalam sebuah kesetaraan yang sudah kita kupas tuntas kemarin ya. Sama gitu, manusia ya pasangannya manusia, nanti binatang ya binatang gitu ya. Allah itu menciptakan secara berpasang-pasangan karena dia pencipta, maka dia tidak berpasangan, dia sendiri. Sekarang kita akan membidik kata berpasangan dalam sholawat. Kenapa gitu ya? Ini berarti tanda tanya harusnya ya. Kenapa? Kenapa gitu? Pernah berpikir? Kalau aku baca di pendapat-pendapat penulis itu banyak sih ya. Dan ada yang aku setuju, ada yang tidak gitu. Dan aku ingin menawarkan sebuah pemikiran baru ya. Kenapa sih dipasangkan gitu ya? Sehebat apa, setangguh apa gitu ya? Kan mesti ada sebabnya. Oke. Sebelum ke sana, aku kasih introduction dulu begini. Bismillahirrahmanirrahim ya.
Bagi Israel ya, Israel, Yahudi itu stereotip ya. Orang Israel itu harus Yahudi, Yahudi harus Israel. Makanya orang Israel tidak mengakui ketika ada orang Israel tidak ber-Yahudi. Yahudi pun diakui apabila dia Israel gitu ya. Dari karakter itulah sehingga sebetulnya semua dinullah itu kan agama dakwah, harus didakwakan kepada yang lain. Tapi orang Israel tidak mau. Agama Yahudi itu menjadi milik mereka, stereotip. Yahudi ya Israel, Israel ya jadi Yahudi gitu ya. Oke, bagi Israel ya, Yahudi dan Arab garis miring Islam, sebuah nama agung ya, Bapak Ibrahim itu merupakan bapak biologis ya, bapak biologis karena dari Ismail dan Ishak nanti ya. Terus kalau dari jalurnya Ishak nanti ke Yakob dan terus turun ke bawah. Kalau nanti dari Kanjeng Nabi Ismail terus turun ke bawah ke Kanjeng Nabi Muhammad ya. Bagi dua bangsa ini ya, Kanjeng Nabi Ibrahim itu di samping bapak biologis juga menjadi bapak teologis gitu ya. Supaya gampang gue pakai bahasa itu aja lah ya. Makanya ketika Anwar Sadat dulu itu pergi memenuhi undangan Menahin Begin ke mana itu? Ke Israel ya, di mana untuk mengakhiri pertempuran perang Arab Israel itu, mereka kembali membangun romantisme kebersamaan merujuk kepada satu nama yang sama-sama mereka hormati, yaitu Bapak Abraham ya. Maka disebutlah sebuah semboyan Bnei Ab Ehad. Itu tahun 70-an, 74 atau 7 berapa gitu. Ya, Bnei itu bani, Ab Ehad dari bibit yang satu, dari Bnei itu bibit ya, dari bibit yang satu. Siapa yang dimaksud Bnei Ab Ehad itu? Ya Bapak Abraham gitu ya. Dari sini kita sudah bisa belajar lagi-lagi ya, kita bisa belajar ehad itu ya satu, bukan satu kesatuan. Contohnya dalam mengatakan Bapak Abraham itu kan satu, bukan satu kesatuan ya. Jadi Bnei Av Ehad gitu. Tuh romantismenya di sana ya. Jadi mereka ingin bersatu, kembali ke romantisme. Oh, kita ini kan saudara dari Bapak yang satu gitu loh. Oke, nah ulangi. Bagi Israel garis miring Yahudi dan bagi Arab garis miring Islam, Ibrahim merupakan bapak teologis sekaligus bapak biologis ya. Dengan semboyan yang aku bilang tadi, Bnei Ab Ehad. Dalam Yahudi dan Islam ya, sosok Ibrahim ini, kalau saudara tua kita Yahudi Abraham ya, awalnya Abram menjadi Abraham ya. Ini sangat dihormati. Begitu juga dalam Nasrani. Jadi sebetulnya tiga agama ini ya, Yahudi, kemudian Nasrani, Islam, itu sangat menghormati Bapak Abraham atau Ibrahim. Namun kemudian ya, Nasrani menjadi Kristen, di sana lewat sebuah dogma ya, lahirlah sang juru selamat, sehingga hadirlah sebuah tokoh yang mereka lebih utamakan, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi yang menurut dogma mereka itu penebusan dosa itu loh, maka disebut juru selamat, biar selamat ya, dosanya ditebus. Jadi di situ. Tapi pada dasarnya ya, ketiga ini ya, Yahudi, Nasrani, Islam itu sama-sama mengagungkan Bapak Abraham. Namun kemudian setelah Nasrani itu menjadi Kristen ya, itu porsinya bergeser dari Abraham. Ya tetap masih dihormati, tapi mereka lebih memberikan apresiasi kepada Yesus Kristus sebagai yang mereka anggap juru selamat ya. Nanti lewat soteriologi salib, dogma yang dibangun oleh Paulus gitu. Oke. Sekarang
kita tahu ya jumlah rasul ya itu dari hadisnya Abu Jar ya, jumlah rasul itu ada 124.000 ya. Yang terinformasikan ke kita, nanti ada pertanyaan lagi nih, apa bedanya nabi dan rasul ya? Aku belum sempat jawab. Jawab, menurutmu beda nggak nabi dan rasul itu? Rasul itu risalah, penyampai risalah. Nabi itu anaba, pembawa berita. Ya podo ae ya jane. Ya. Oke. Jumlah nabi itu 124.000. Yang terinformasikan ke kita 25 orang. Yang ulul asmi itu orang yang tangguh menghadapi tantangan, ya. Artinya ketika dakwah ini, yang didakwa ini jelebo-jelebo semua. Tahu jelebo? Udah jelek, bodoh semua, ya. Ya dakwah kepada jelebo ini kan paling berat ya. Tetapi dengan tantangan yang berat ini, para nabi ulul asmi ini dihadapinya dengan penuh kesabaran, maka disebut ulul asmi itu ya. Jadi nabi yang mendapat tantangan yang berat ketika dakwah dan dihadapi dengan berlapis-lapis kesabaran, itu ada 5, maka disebut ulul asmi ya. Tantangannya luar biasa gitu ya. Oke. Itu bisa kita lihat di surat Al-Ahqaf ya, 46 ya, ayatnya 35. Begini, maka bersabarlah engkau, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik gitu loh. Jadi sama dengan kita. Kita ini kan mau mengambil perannya, melanjutkan peran Kanjeng Nabi Muhammad. Tugas kita menyampaikan. Orang mau terima, orang mau tolak, itu bukan urusan kita, ya. Tapi kita punya kul, sampaikan, kul, katakan, kul, dakwakan, gitu loh. Kita hanya menyampaikan. Orang mau dikasih penjelasan, mau melet, mau nggak melet, itu bukan urusan kita. Tapi menjadi sebuah kewajiban kita untuk menyampaikan sebuah berita tentang bagaimana dinul Islam ini menjadi sebuah ajaran yang itu diberikan dari Allah, disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan termaktub di dalam Al-Qur'an gitu. Mereka tolak, bukan urusan kita, ya. Mereka terima, alhamdulillah, ya. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, karena memang nggak boleh ada paksa-paksaan. Oke. Selanjutnya di Asy-Syu'ara 42 ayat 13. Aku nggak usah tulis lah ya, kamu dengar aja karena waktu memang mendesak ini ya. Dia telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Nah ini seperti Pendowo 5 ya, 5 jagoan ini, nabi-nabi yang ulul asmi ini. Coba kita hitung, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Kanjeng Nabi Muhammad. Pas 5 ya. Kita ulangi, Kanjeng Nabi Nuh, Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad. 5 jagoan ini. Jadi ingat film Hong Kong tahun berapa itu, ada 5 pendekar. Kalau di pewayangan Pendowo 5. Sekarang menjadi pertanyaan, siapa meniru siapa? Angka 5 menjadi keramat. kan begitu ya. Oke, selanjutnya di surat Al-Ahzab 33 ayat 7 ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Tuh ya. Jadi kelima Kanjeng Nabi itu 5 star lah,
5 jagoannya lah ya. Dari berapa tadi? 124.000 ya. 124.000 yang ada, yang terinformasikan 25, diperas lagi menjadi 5 yang ulul azmi tadi. Oke. Sekarang kita diskusikan tentang begini. Kenapa Kanjeng Nabi Ibrahim itu kok dipasangkan ya? Dipasangkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dalam sholawat, sehingga kita setiap sholat itu membaca 2 nama itu. Itu kenapa ya? Gitu. Seperti yang aku bilang, berbagai alasan sudah disampaikan oleh para pakar ya, dan aku ingin menyampaikan alasan yang lain yang belum ada di para pakar itu. Kalau sudah ada, untuk apa ya? Aku akan menambahkan referensi untuk kalian. Nanti kalau kalian setuju ambil, kalau tidak ya tinggalkan, gitu aja. Kenapa? Alasannya kok Kanjeng Nabi Muhammad dan Kanjeng Nabi Ibrahim itu dipasangkan seperti pasangan yang itu harus sekufu. Sekufu itu satu kupu. Makanya kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu, tidak ada yang setara, tidak ada yang sama. Satu pun nggak ada yang sama dengan Allah. Nah, syarat dipasangkan itu dia harus sama. Nah, terus di mana sih kesamaan Kanjeng Nabi Muhammad dan Kanjeng Nabi Ibrahim sehingga layak dipasangkan? Itu loh, ya. Mulai terbuka kan, mulai aku giring sana ya. Sekarang kita lihat ini apa kata-kata Al-Quran ini ya. Dalam ayat Al-Quran di bawah ini telah ditegaskan bahwa Islam yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad merupakan benang merah dari, kalau Al-Quran bilang, milata Ibrahim ya. Jadi ada benang merah, bukan yang ujuk-ujuk ada gitu, enggak, ada benang merahnya ya. Oke, surat 3 Ali Imran 95. Katakanlah, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah ya, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. Milata, ini terjemahannya agama ya. Kalau milata itu gimana ya? Sikap hidup, cara hidup gitu ya. Di sini terjemahan umum agama ya. Ajaran bisa juga ya. Jadi kita suruh mengikuti ajaran. Nah, ini jangan salah sangka. Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak punya ajaran. Kanjeng Nabi Ibrahim itu juga tidak punya ajaran. Dinullah itu ajaran dari Allah. Adapun para nabi, Kanjeng Nabi mulai Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah penyampai. Nggak ada nabi itu punya ajaran, nggak ada. Jangan salah paham di sini. Muhammadism itu nggak ada. Orang-orang Barat kan ngomong seenaknya aja. Dia bikin istilah-istilah sendiri, dibikin-bikin sendiri, disebarkan ke orang. Padahal istilahnya salah. Nggak ada Muhammadism. Gitu. Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak pernah bikin ajaran. Kanjeng Nabi Muhammad itu menyampaikan ajaran dari Allah, gitu loh ya. Makanya kalau di sini katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah, di sini milata Ibrahim yang lurus dan tidaklah termasuk yang musyrik. Itu artinya milata itu ajaran yang diterima oleh Kanjeng Nabi Ibrahim dari Allah, gitu. Jadi jangan di apa namanya, jangan dipahami Kanjeng Nabi Ibrahim punya ajaran, bukan gitu ya. Bentar, minum dulu kopi senja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hujannya ini ya, masih deres. Mungkin masuk nanti kalau ada noise sedikit, itu suara hujan ya. Oke, sekarang di Lebah An-Nahl ya. Suratnya 16, nomornya 1, 2, 3. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad ya, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Ada 3 ayat, ingatku, yang redaksinya sama seperti ini ya. Milata Ibrahim, kita suruh mengikuti ya. Jadi kalau ditanya
sama teman-temanmu, di mana sih petunjuknya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu menyampaikan Islam sebagai kesinambungan milata Abraham? Ya ayat yang aku bilang tadi, ya. Ayat yang aku bilang tadi, Ali Imran 395, ya. Terus An-Nahl 16 123, terus ini yang terakhir Al-Hajj, surat Al-Hajj itu 2278. Begini bunyinya, ini agak panjang. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agamamu. Jadi kalau ada orang bilang berislam itu sukar, itu sebetulnya bukan sukar, dablek, tidak mau taat sama Allah gitu. Orang Allah sudah bilang nggak bikin kesukaran kok dalam agama. Ya. Oke, aku ulangi. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama, ya. Dia, Allah maksudnya, telah menamakan kamu orang-orang yang muslim. Sejak kapan? Sejak dahulu muslim. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, maksudnya agar Rasul, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Nabi menjadi saksi kita, kita menjadi saksi segenap manusia, gitu tuh ya. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong, ya. Yang perlu kita tangkap di sini adalah ikuti agama nenek moyangmu Ibrahim, ya. Ibrahim, ya. Jadi kita diperintahkan gitu ya untuk mengikuti. Kalau di Arabiunnya milata, ya, semua pakai milata ini, ya. Nanti apakah milata itu beda nggak sih dengan dinul, kan? Dinullah itu nanti kita coba cari informasinya ya untuk kita diskusikan bersama. Oke, itu 3 ayat. Sekarang kita lihat bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi Ibrahim, ya, menegakkan tauhid, satu-satunya mengikuti jalan hidup yang telah diajarkan oleh Gusti Allah Agung, tidak yang lain-lain. Ya, bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi Ibrahim, ya. Sebagai pengantar di Quran surat Al-Anbiya ya 21 ayat 25 disampaikan begini. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, maksudnya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti semua rasul mulai dari Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Isa. Ya. Kan ini bicaranya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah selain aku. Maka hiduplah dalam ajaranku. Aku tidak terjemahkan ilah karena ilah itu polisemi, banyak makna. Jadi kalau aku sebut ilah, dia mencakup semua makna, ya. Daripada hanya satu makna aja, maka aku lebih aman, lebih senang, lebih lengkap aku bilang ilah gitu juga. Begitu juga Rob. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan Allah, ilah, Rob, enak kita ngomong. Jadi nggak terlalu sulit, langsung nyambung. Rob, oh kita tahu maksudnya. Ilah, oh kita tahu maksudnya. Gitu ya. Jadi semua nabi-nabi itu begitu. Ilahnya itu siapa? Allah. Allah itu sebagai apa? Sebagai ilahnya. Selain Allah tidak menjadi ilahnya. Gitu loh ya. Oke. Kita bisa lihat ini monumental sekali ini ya. Ini monumental perjuangan Kanjeng Nabi Ibrahim itu di Quran surat Al-Anbiya. Surat para nabi ini ya. 21. Ini mulai dari 52 panjang ini, makanya aku tulis gini aja ya, di 52 sampai 74 ya. Di sini nanti ini
begini nih, ada bapaknya Kanjeng Nabi Ibrahim ya, ada bapaknya ya. Terus nanti ada peristiwa patung-patung itu ya. Terus nanti Kanjeng Nabi Ibrahim dibakar itu. Ya, ini panjang diskusinya ya. Panjang ya. Nanti kamu baca sendiri. Terus kita dapetin nanti di Quran surat Al-An'am, surat 6 ya. Al-An'am. Surat 6 74, ininya panjang juga ini sampai 83. Ya, di sini ada Bapak Azhar. Ini juga menjadi sebuah kajian yang menarik. Azhar itu bapaknya, omnya atau apanya itu ya. Yang jelas ada nama sana Azhar ya. Nanti ada tadabur. Ya. Bukan tadabur, tafakur ya. Tafakur. Fenomena alam. Oh, ini ada matahari ini Allah ini. Begitu senang, gede, panas, tiba-tiba tenggelam. Oh, bukan. Oh, ini bulan ini lebih bercahaya, ini lebih sejuk. Ternyata besok hilang tenggelam. Nah, ini pencariannya asik di sini ya, melibatkan alam ya. Ada bulan, ada matahari, ini ya. Di sini kalau kita lihat perjuangan Kanjeng Nabi Ibrahim itu sangat-sangat menarik sekali. Oke. Inilah kuncinya ya, yang kita tahu bagaimana tauhid itu diperjuangkan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Tauhid itu ilahnya itu ya Allah. Hanya Allah itu ilahnya, nggak ada yang lain. Gitu. Ya. Oke. Sekarang masalahnya apa yang membuat Kanjeng Nabi Ibrahim itu bisa dipasangkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad? Gitu loh. Ya. Pemikirannya sekarang di sana. Maka aku mengambil salah satu ya yang paling menjadi, kalau aku bilang bukan salah satu, justru satu-satunya yang menjadi intipati dari sebuah ajaran itu adalah pengenalan kita akan Allah sebagai ilah dan pengenalan kita akan ilah kita siapa. Yang kalau orang-orang pakar-pakar agama menyebutnya itu dengan istilahan tauhid ini. Yang tauhid ini berasal dari kata ahad. Ya. Di sini. Perjuangannya di sini. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu ya bagaimana beratnya menghadapi ya Arab-Arab jahiliyah di sana. Karena kan Kanjeng Nabi Ibrahim ke Mekah, Kanjeng Nabi Ismail putranya, setelah itu kan ajaran ini menyeleweng sampai jadi Arab jahiliyah itu. Sampai nanti datang Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad untuk mengembalikan Arab-Arab jahiliyah yang jelebo-jelebo ini, waduh, itu beratnya juga minta ampun untuk kembali bertauhid itu. Bayangkan Ka'bah yang dulu bersih sama Arab-Arab jahiliyah itu tempeli patung sana, patung sini, patung sana, patung sini, tempeli semua. Ya. Jadi perjuangan kedua nabi ini itu sekupu, sama beratnya, gitu loh. Ya, makanya jadinya begini. Ya, Kanjeng Nabi Ibrahim ya itu dipasangkan pasangannya, dipasangkan pasangan ya, pasangan ya Kanjeng Nabi Muhammad, begitu ya. Ini ya dipasangkan ini ya, Kanjeng Nabi Muhammad dan Kanjeng Nabi Ibrahim ini ya, nih menjadi pasangan ya. Ini kita terima dalam sholawat
Ya, ini juga kita ada sholawatnya. Yang ini kita selalu baca sholawat sama sholat itu satu akar kata ya. Dalam sholat itu loh yang selalu kita baca, ya, selalu kita baca, ya. Ini. Terus alasannya ya, kenapa? Ya, kenapa kok ini bisa dipasangkan? Pasangan yang kemarin itu. Karena ini sekufu, sama, seimbang. Ya. Ini mewakili apa? Yaitu yang disebut milata Ibrahim. Ini mewakili Islam. Nah, jadi ya, pertemuan ini ya, nampak tuh sini tuh? Nampak tuh? Milata Abraham dan Islam ini adalah sesuatu yang tidak terputuskan, ya. Sesuatu yang tidak terputuskan. Buktinya apa? Setiap sholat orang Islam tuh mengucapkan sholawat terhadap kanjeng Nabi Ibrahim dan sholawat terhadap kanjeng Nabi Muhammad. Ini sekufu. Islam dan milata Abraham itu sekufu. Sesuatu yang menjadi fundamental kita ambil adalah tauhid. Dimana kalau kita lihat surat Al-Ikhlas itu adalah tauhid yang disampaikan untuk Arab-Arab jahiliyah yang pada waktu itu ada di Mekah. Itu turunnya di Mekah, ya. Dan perjuangannya sama beratnya itu. Jadi dari sinilah kita bisa mengatakan bahwa Islam itu mewarisi milata Abraham. Disebut milata. Ini dia. Ketemu di sini. Ya. Ketemu di sini. Makanya diwujudkan dalam bentuk sholawat. Sholawat kepada kanjeng Nabi Ibrahim, sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ini. Dan ini dipasangkan. Nih. Sesuai dengan ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, ya. Jadi, ya, kalau ada yang bertanya, apakah Islam itu sebagai pewaris iman Abraham? Maka jawabanmu, ya ini. Ya, bagaimana kanjeng Nabi Ibrahim dan kanjeng Nabi Muhammad dalam sholawat itu dipasangkan, dan kami umat Islam, ya, selalu membacakannya di dalam sholat kami, ya. Itulah sebagai bukti bahwa milata Abraham dan Islam ini dalam satu garis benang merah. Maka dia dipasangkan, nih loh. Karena kalau nggak sekufu nggak mungkin dipasangkan. Nih loh, dipasangkan, pasangan, ya. Intinya di situ, ya. Belum lagi tambahan lagi apa? Kita berhaji, ya. Kita korban, ya. Korban, ya. Bukan akeko loh, ya. Lain lagi akeko, korban. Awas jangan keliru. Kita sunat. Dan dari semua ini yang paling fundamental kita bertauhid. Nih loh. Kita bertauhid ini. Ya. Jadi, di mana aku gambarkan lagi? Ini sudah ya, aku hapus ya, supaya clear ya. Ini aku hapus ya, perjuangan kanjeng Nabi Ibrahim ya. Kalau perjuangan kanjeng Nabi Muhammad ya sudah nggak perlu diceritakan lagi. Kita tahulah bagaimana perjuangan beliau ya. Seperti yang aku sudah sampaikan tadi, dimulai dari Mekah. Jadi Islam awal itu di Mekah ya. Sampai akhirnya hijrah ke Madinah itu karena begitu hebatnya penolakan, tapi harus dihadapi dengan sabar. Ya, sampai akhirnya setelah hijrah ke Madinah, maka disebutlah di sana bahwa dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang Hindu, yaitu Jawaharlal Nehru, Muhammad telah sukses membangun surga di atas padang pasir. Jadi Islam berdiri di sana, ya. Tetapi kan tidak serta-merta dakwah orang mau ikut terus berdiri. Oh. Ya kalau dakwah seperti itu ya
nggak ribet-ribet, semua orang bisa gitu ya. Oke, ini sudah jelas, ini aku hapus sekarang ya. Gini, kita ke ini aja dulu. Jadi ini aku ganti kata supaya enak ya, supaya gampang. Ini ehad, ehad ya. Ehad ini warisan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Abraham gitu ya. Kanjeng Nabi Abraham, ehad. Kalau di Arabian ahad. Jadi begini, ini ya, anak-anak Abraham ini ya, Yahudi ya. Terus ini Yahudi nih ya. Terus ini Nasrani. Terus ini Islam. Ya. Ini ehad semua seperti ayat yang aku bilang tadi. Semua para rasul itu menyampaikan bahwa ilahnya itu hanya Allah. Hanya Allah yang menjadi ilah. Ilahnya Allah, Allah yang menjadi ilah. Ilahnya Allah, Allah menjadi, bukan yang lain. Yang itu nanti menurunkan konsep ajaran. Jadi begini, kita hidup dalam ajaran yang disampaikan atau yang kita hidup dalam ajaran yang ajaran itu bersumber dari Allah, disampaikan kepada malaikat, diturunkan kepada para kanjeng Nabi dan diajarkan ke kita. Gitu loh. Ya, semua begitu. Dari Allah yang ehad. Jadi Yahudi ehad, ya. Yahudi ehad, nggak macam-macam, ehad. Nasrani juga ehad. Islam juga ehad, gitu loh. Ya. Baru nanti di sini ya ada Kristen. Ya. Kristen ini hati-hati. Ada Kristen tauhid ya, saksi Yehova, Mormon, ya, udah ya, Kristen tauhid, saksi Yehova, Mormon, ini masih ikut ini dah. Masih ikut ehad ini. Ehad yang tunggal. Baru nanti di luar itu menjadi yang awalnya ehad tunggal menjadi tritunggal. Udah menyimpang kan? Loh, nih masalahnya di sini, di tritunggal ini. Terus yang jadi masalah, dapatkah dikatakan mewarisi iman Abraham ketika dia sudah tidak bertauhid lagi, tidak ehad lagi, ehadnya tidak tunggal, tapi ehadnya tritunggal? Itu bisa enggak? Gitu loh ya. Kalau Islam, dia masih, makanya dalam syahadat, dalam sholawat ya, tetap disebut Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Musa. Nah sekarang yang Kristen ini gimana? Aku pingin ngajak diskusi dengan teman Kristen, bagaimana ehad yang awalnya tunggal bisa dipahami menjadi tritunggal, gitu. Dan itu adalah yang paling fundamental di dalam sebuah agama. Dan itu sudah diwariskan ya oleh para Kanjeng Nabi. Itu saja kajian kita hari ini ya, dan kita akan ketemu pada topik-topik berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.